Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan kami Rafli Hakiki Channel. Sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami ini menjadi edukasi bagi teman-teman kesemuanya, seluruh petani kopi yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Di edisi kali ini kita akan membuatkan tutorial bagaimana ketika kita akan membuatkan bahan itu full ngatu buahnya nanti ketika bahan ini sedang memasuki B2. Bahan itu bisa kita setting, bisa kita pelihara. Mau bahan itu kita buahkan full ngatum itu di B2 bisa bahan itu kita buahkan full ngatum di B1 juga bisa. Itu sudah tergantung dari skill kita, bagaimana kita merawat kopi dengan sungguh-sungguh, cara memahami karakter dari macam-macam jenis yang kita kembangkan di kebun kita. Keadaan kebun kita saat ini seperti ini, dan sebagian masih belum kita lakukan pemetikan. Masih satu-satu. Jadi bahan BO, bahan B0 yang akan kita buahkan ngatum di B2 itu kita pelihara titik tumbuhnya waktu itu di 2024, itu di kisaran bulan 2 atau bulan 3 itu akan ngatum di B2 seperti ini contohnya. Nah, tetapi kalah di B1 yang seperti ini. Kalau bahan ini titik tumbuhnya itu di bulan 3 atau bulan 2, maka ketika B1 dia akan berbunga atau berbuah saat ini itu hanya beberapa dompol seperti ini. Ini kisaran bulan 3 waktu itu tumbuh bahan, jadi kita pelihara. Jadi yang berbuah cuma kayaknya 3 dompol, 1, 2, 3 dompol. Tetapi kita mengharapkan ini akan full ngatum di B2. Cara menyeting seperti inilah skill kita dipertaruhkan. Jadi kalau kita mindsetnya mau ngatum di B1 semua, ya kita pelihara bahan itu mulai dari bulan 10 hingga memasuki bulan 12. 3 bulan itu, bulan 10, 11, 12 itu akan full ngatum di B1 kesemuanya. Tetapi yang tumbuh di bulan 12 dia akan stabil di B1, stabil di B2. Yang tumbuh di bulan 10 dia akan lebih full B1-nya tetapi berkurang di B2 nanti. Beda dengan bahan yang kita simpan di bulan 2, bulan 3. Satu contoh yang seperti ini. Jadi bahan yang kita simpan waktu itu di bulan 3 dia akan full ngatum ketika memasuki B2. Harapan kita pada waktu itu 2024 kita simpan bahan ini dia akan full ngatum ketika 2026. Jadi jenjang 2 tahun kita harus mempunyai mindset, mempunyai tujuan bahwasanya bahan ini akan kita ngatumkan, kita akan fullkan ketika bahan ini sudah memasuki B2 nantinya. Bisa kita terapkan secara zigzag bahan ini di kebun kita. Kalau kami seperti ini, jadi ada bahan saat ini yang full ngatum di B1 tetapi kalah di B2. Nanti ada bahan yang full ngatum di B1 saat ini dia bulan 10 kita pelihara bahan. Tetapi ada bahan pula yang fullnya ngatum di B2 untuk tahun depan. Maka untuk menjaga kestabilan seperti itulah yang kita harapkan. Jadi jangan hanya tahun ini full buahnya luar biasa di kebun kita, tapi untuk tahun depan kita mengalami drop dalam segi penghasilan kopi. Jadi kita tidak mau seperti itu. Jadi untuk menjaga kestabilan, ada bahan diumpamakan 5 seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 bahan ini akan berproduksi tahun depan. Yang ini bervariasi. Ada yang bahan ini full ngatum di B1 nanti, ada yang ngatum di B2, dan ada pula yang masih baru kita simpan yang seperti ini. Ini sama dengan ini teman-teman. Bahan ini kisaran bulan 3 kita pelihara waktu itu. Jadi dia hanya memasuki
3-4 dompol untuk tahun depan 2026 kita petik buahnya, tetapi yang ini kita harapkan akan full di 2027 nantinya. Seperti itulah cara kami untuk memaksimalkan penghasilan buah kopi di kebun kita masing-masing. Jadi ini hanya sebatas sharing saja, bisa diterapkan kalau sekiranya apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa diterapkan di kebun teman-teman kesemuanya. Makanya di kebun kami ini banyak variasi bahan-bahan, ada yang full ngatum P1, ada yang full ngatum di P2. Yang ini full, yang ini stabil teman-teman. Yang ini yang agak dempet ini, yang ini akan stabil di P1 dan akan stabil pula di B2. Ini titik tumbuhnya di kisaran bulan 12 yang seperti ini. Kenapa kita pelihara yang ini meskipun ini agak dekat berdempetan seperti ini? Yang ini akan kita buang asnya. Jadi yang ini akan kita jadikan as untuk selanjutnya. Jadi yang ini pergantian as. Jadi tidak serta-merta kita pelihara 3 as, seterusnya yang seperti ini kita pelihara. Perlu kita regenerasi as tersebut supaya pertumbuhan bahan itu untuk kedepannya bisa lebih maksimal. Karena apa? Karena bahan bisa tumbuh itu biasanya di bahan as yang muda-muda seperti ini teman-teman. Pada awalnya 3, habis itu kita ganti lagi, diperbarui kembali asnya. Ketika yang ini mulai panen, kita lepas dari sini, gantikan dengan yang as yang seperti ini tetapi yang searah. Itu cara menggantikan as yang ada di batang kopi. Seperti inilah keadaan kebun kami. Meskipun miring ya kita openi aja. Ini Tugusari udah ada penambakan kuning. Itu Tugusarinya di era banyaknya muncul jenis-jenis baru. Tugusari di kebun kami masih menolak punah teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini. Itu Tugusarinya. Lalu bahan ini ada yang kita pangkas meskipun memasuki B1. Itu tergantung dari kondisi dan situasi di kebun kita. Ini wah, nih. Jadi skill kita dipertaruhkan ketika tanaman kopi di kebun kita itu tidak teratur kayak di kebun kami. Tidak teratur ini. Ada yang 2 meter, ada yang 2,5 meter. Yang ini masih jaraknya bagus, jadi bisa kita lanjutkan ke B3 nanti. Meskipun sudah kita persiapkan bahan-bahan itu. Ada bahan yang memang meskipun memasuki B1 kita pangkas, kalau sekiranya akan menutupi batang yang sebelahnya. Seperti itulah cara untuk mengatur bahan-bahan B1 ataupun B2 yang ada di kebun kita. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.